Selamat pagi, siang, malam, Bapak Untung Gunawan. Selaku sebagai dosen kimia organik, hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas individu saya. Dimulai dari yang pertama, yaitu terdapat gugus fungsi. Gugus fungsi adalah suatu gugus yang memberikan karakteristik kepada senyawa organik. Oleh sebab itu, jika suatu molekul itu memiliki dua gugus fungsi yang berbeda, dengan jarak yang saling berjauhan, maka senyawa tersebut itu akan memiliki karakteristik dari masing-masing gugus fungsi. Namun, jika tata letak dua gugus itu saling berdekatan, maka gugus fungsi itu akan saling berinteraksi sehingga akan memberikan sifat khusus pada senyawa tersebut dan akan memiliki sifat gabungan dari kedua gugus tersebut. Berikut terdapat jenis gugus fungsi dan strukturnya. Yang pertama, saya mengambil alkohol yang berinteraksi dengan OH, contohnya 1 propanol. Kedua, saya mengambil eter yang berinteraksi dengan O, contoh senyawanya metoksietana. Ketiga, aldehida yang berinteraksi dengan COH, contoh senyawanya propanal. Selanjutnya ada keton yang berinteraksi dengan CO, saya mengambil contohnya 2 propanon. Selanjutnya ada asam karboksilat yang berinteraksi dengan COOH, contoh senyawa yang saya ambil 1 propanoat. Selanjutnya ada ester yang berinteraksi antara CO, itu saya mengambil metil etanoat. Selanjutnya terdapat halida yang berinteraksi dengan senyawa X, itu saya mengambil 1 kloropropana. Selanjutnya terdapat haloformil yang berinteraksi antara O rangkap 2 dengan X. Saya mengambil contoh asetil klorida. Selanjutnya terdapat amina yang berinteraksi dengan NH2, saya mengambil contoh metilamina. Yang selanjutnya saya ada amida yang berinteraksi antara C rangkap 2O dengan NH2, saya mengambil contoh entanamida. Dan selanjutnya ada nitril yang berinteraksi antara C rangkap 2N, saya mengambil contoh etananitril. Selanjutnya ada alkena, saya interaksi antara C rangkap 2C, saya mengambil contoh etena. Dan selanjutnya ada alkuna, yaitu interaksi antara C rangkap 3C, saya mengambil contoh etuna. Selanjutnya ada tiol, itu berinteraksi antara SH, saya mengambil contoh metanatiol. Selanjutnya ada sulfida, berinteraksi antara C, itu saya mengambil contoh dimetil sulfida. Selanjutnya ada disulfida, itu berinteraksi antara C, itu contoh senyawa yang saya ambil di etil disulfida. Selanjutnya ada sulfoksida yang interaksi antara S rangkap 2O dengan C, saya mengambil contoh etanil sulfoksida. Selanjutnya terdapat nitroso, itu interaksi antara N rangkap 2O, contoh senyawa yang saya ambil itu alkyl nitrit. Dan selanjutnya, dan terakhir ada aromatik yang saya ambil contohnya itu sebagai benzen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hibridisasi. Selanjutnya, apa itu hibridisasi? Hibridisasi atau yang biasa disebut dengan hibridisasi orbital adalah proses penggabungan orbital atom untuk membentuk orbital hibrida baru yang memiliki sifat ikatan yang lebih sesuai. Orbital hibrida yang terbentuk akan memiliki panjang ikatan, sudut, dan tingkat energi yang berbeda dengan orbital pembentuknya. Jenis-jenis hibridisasi yang saya ambil yaitu sp2, dan sp3. Dapat dilihat dalam tabel ini bahwa sp1 atau sp memiliki bentuk linear dan sudutnya 180 derajat. Sedangkan sp2 memiliki bentuk segitiga sama sisi dengan sudut 120 derajat. Dan sp3 memiliki bentuk tetrahedral dengan sudut 109,5 derajat. Dimulai yang pertama terdapat sp. Hibridisasi sp terjadi saat ada penggabungan satu orbital s dengan satu orbital p. Artinya ada dua orbital p yang bebas yang tidak digunakan. Hasil hibridisasi ini adalah jenis ikatan rangkap 3 karena ada dua orbital p bebas yang dapat membuat ikatan lagi dengan orbital atom lainnya. Artinya, kekuatan ikatan jadi lebih kuat dan jarak ikatan paling pendek daripada dua hibridisasi lainnya. Bentuk yang dihasilkan oleh
bentuk yang dihasilkan adalah linear dengan sudut 180 derajat. Contoh molekul hibridisasi dalam sp ini adalah CH2, di mana C2H2 ini memiliki struktur Lewis yang terdapat ikatan sigma dan juga ikatan pi. Dan sebelum itu kita harus mengetahui dulu bahwa C itu terdiri dari 1s2, 2s2, 2sp2 dan struktur Lewisnya. Dan di dalam struktur Lewisnya itu terdapat ikatan sigma dan juga pi. Dan dari sana kita bisa melihat pada kotak S itu berpasangan, tetapi untuk kotak P itu harus diisi satu-satu. Dan kotak sebelahnya atau kotak satunya lagi itu kosongan karena elektron P itu cuman 2. Dan terjadi promosi elektron antara S ke P. Jadi setiap kotak itu terisi 1 elektron dan atom H berisi ikatan sigma sehingga itu menyumbangkan elektron ke orbital S. Dan interaksi atau ikatan C dan C itu merupakan ikatan sigma, di mana molekul elektron dari C itu akan mengisi kotak pertama dari P. Sedangkan 2 kotak lainnya itu akan diisi oleh pi. Karena ikatan pi itu lebih lemah dari ikatan sigma, maka diabaikan dari pembentukan molekul sehingga hibridisasinya itu terdapat sp sama dengan linear. Selanjutnya terdapat sp2. Pada jenis ini terjadi penggabungan satu orbital s dengan 2 orbital p. Artinya ada satu orbital p bebas yang tidak digunakan. Ikatan yang dihasilkan rangkap 2 lebih lemah daripada ikatan rangkap 3, tetapi lebih kuat dari ikatan tunggal. Panjang ikatan lebih panjang dari sp, tetapi lebih pendek dari sp3. Hasilnya adalah bentuk geometri planar. Sudutnya itu 120 derajat. Contoh molekul yang saya ambil dari hibridisasi sp2 ini adalah O2. Bisa kita lihat bahwa kita itu perlu seperti tadi kita harus mengetahui O itu terdiri dari 1s2, 2s2, 2p4 dan struktur Lewisnya. Kita tuh perlu memperhatikan satu atom yaitu O yang mempunyai 2 pasangan elektron bebas dan 1 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Ikatan sigma terbentuk dari ikatan O dengan O. Sedangkan S pada kotak pertama pada P itu adalah PeB dari O. Karena ikatan pi itu lebih lemah, maka akan diabaikan sehingga hasil dari hibridisasi ini itu sp2 dengan bentuk segitiga planar dengan sudut 120 derajat. Di sp2 ini tidak terjadi promosi elektron karena yang kita lihat itu struktur Lewisnya. Yang berapa di dalam struktur Lewis itu terdapat berapa ikatan sigma dan ikatan pi. Selanjutnya terdapat sp3. sp3 ini adalah penggabungan satu orbital s dengan 3 orbital p. Jenis ikatannya itu tunggal, artinya kekuatan paling lemah dan paling panjang. Bentuk molekul yang dihasilkan dalam sp3 ini adalah tetrahedra. Yang saya ambil sebagai contoh dalam sp3 ini yaitu CH3. Bisa dilihat di samping sebagai contoh, kita seperti sebelumnya kita harus mengetahui bahwa C itu terdiri dari 1s2, 2s2, 2p2 dan struktur Lewisnya. Terjadi promosi elektron antara S ke kotak P yang ketiga, kemudian karena H itu memiliki 4, maka H itu akan menyumbangkan ke masing-masing kotak.
yang merupakan ikatan sigma yang disebut dengan sp3 atau tetrahedral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isomer dari C7H16. Yang pertama bisa dilihat dari gambar ini bahwa isomer dari C7H16 ini yang pertama ada heptana dengan panjang rantai yang lurus, selanjutnya ada 2 metil heksana, selanjutnya terdapat 3 metil heksana, dan selanjutnya ada 2,3 dimetil pentana, selanjutnya terdapat 2,4 dimetil pentana, selanjutnya ada 3 etil pentana, dan selanjutnya ada 3,3 trimetil butana, selanjutnya ada 2,2 dimetil pentana, dan selanjutnya ada 3,3 dimetil pentana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isomer dari C6H14O. Yang pertama, isomer dari C6H14O itu terdapat 1 heksanol, yang kedua itu terdapat 2 heksanol, yang ketiga terdapat 3 heksanol, ada 1 metil pentanol, 2 metil pentanol, 3 metil pentanol, 4 metil pentanol, 2 metil 2 pentanol, 2 metil 3 pentanol, 3 metil 2 pentanol, 3 metil 3 pentanol. Selanjutnya terdapat 2 metoksi 2 metil butana, 1 metoksi 2 metil butana, 1 metoksi 3 metil butana, 2 metoksi 3 metil butana, 1 metoksi 2,2 dimetil propana, 1 isopropoksi propana. Selanjutnya terdapat 2 isopropoksi propana. Selanjutnya terdapat 4 metil 2 pentanol, 2 etil 1 butanol, 2,2 dimetil 1 butanol, 2,3 dimetil 1 butanol, 2,3 dimetil 2 butanol, 3,3 dimetil 1 butanol, 3,3 dimetil 2 butanol, 1 metoksi pentana, 1 etoksibutana, 1 propaksi propana, 3 metoksi pentana, 2 metoksi pentana, 2 etoksibutana, 2 etoksi 2 metil propana, 1 etoksi 2 metil propanol. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi pembentukan warfarin. Apa sih itu warfarin? Warfarin adalah obat antikoagulan yang umumnya itu digunakan dalam praktik umum untuk mengobati dan mencegah trombosis dalam berbagai keadaan klinis. Warfarin juga bekerja pada hati untuk mengurangi jumlah protein dalam darah yang memungkinkan atau membuat darah itu menggumpal. Warfarin itu akan memberikan efek antikoagulan dengan mengurangi sintesis faktor koagulasi dan berhubungan dengan vitamin K. Selanjutnya, terdapat struktur senyawa yang terlibat. Yang pertama terdapat senyawa 4-hidroksikumarin, senyawa aromatik dengan gugus lakton dan gugus hidroksi. Dan senyawa ini memiliki atom hidrogen asam yang membuat aktif terhadap reaksi kondensasi. Yang kedua, terdapat senyawa benzilidin asetofenon. Senyawa ini mengandung gugus karbonil atau C berangkap 2 dengan O dan gugus fenil. Dan senyawa ini dapat dibuat dari kondensasi benzaldehida tambah asetofenon. Selanjutnya terdapat mekanisme pembentukan warfarin ini. Yang pertama, langkah pertama yaitu terjadi aktivasi 4-hidroksikumarin. Basa yang digunakan seperti NaOH atau KOH itu akan mengambil proton H+ dari karbon hidroksikumarin untuk membentuk enolat. Langkah kedua, terjadi serangan nukleofilik ke benzalidin asetofenon dan enolat dari 4-hidroksikumarin ini akan menyerang karbonil dari benzaldin asetofenon dan terjadi pembentukan antara ikatan C
dengan C yang baru. Dan selanjutnya terdapat langkah ketiga yaitu dehidrasi atau pelepasan H2O. Karena senyawa beta hidroksiketon itu mengandung H2O, maka akan mengalami eliminasi H2O sehingga membentuk ikatan rangkap C dengan C, dan hasilnya itu akan menghasilkan warfarin dengan sistem terkonjugasi. Berikut terdapat sumber-sumber yang saya gunakan untuk meringkas materi-materi yang saya sampaikan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih.